Selamat siang teman-teman Kopi Darat. Siang ini kita kedatangan tamu luar biasa. Tamu ini orang nomor satu di Semarang. Dan pencapaiannya sudah luar biasa. Dari sejak muda sampai sekarang sudah berkarir di dunia politik dan sepak terjangnya mantap. Beliau juga merupakan anak kolong seperti saya. Jadi mari kita sambut tamu kita hari ini, Mas Hendy. Halo Mas Kevin, selamat siang semuanya. Hendrar Prihadi, wali kota Semarang ini memiliki gaya yang cukup eksentrik. Sebelum menjadi wali kota, Hendy terlebih dahulu menjadi sebagai anggota DPRD Jawa Tengah. Kemudian menduduki jabatan sebagai wakil wali kota Semarang dan sekarang wali kota Semarang. Di balik kepopulerannya, banyak yang tidak tahu bagaimana masa kecil Hendy, apa latar belakang keluarganya sehingga bisa membentuk Hendy seperti ini. Kali ini akan diulas mendalam melalui acara Happy Hour bersama Mas Kevin. Selamat siang. Jadi gini Mas Hendy, saya ini dengar-dengar Mas Hendy kan juga anak kolong nih Mas. Mungkin bisa cerita pengalaman pas SMA gitu Mas Hendy. Oh, SMA saya hampir sama seperti anak-anak muda dulu dan sekarang ya. Artinya kita pendidikan oke, masuk sekolah, waktunya main juga kita juga main, pernah berantem pernah gitu, tapi masih dalam sebuah batas-batas kewajaran anak muda waktu itu yang tidak mengarah pada kenakalan kriminal. Jadi menurut saya sama kok seperti yang ada hari ini. Jadi berarti semasa SMP SMA dulu sempat ada diskriminasi mungkin dari kawan-kawan di sekitar. Dulu kan kalau di cerita saya sendiri ya Mas Hendy, teman-teman tuh beberapa ada yang nggak suka memang karena ya anak kolong itu. Oh, enggak ya? Saya rasa enggak. Waktu itu juga kita pokoknya happy aja. Yang penting kan dalam perjalanan hidup ini kita membawa diri kita ini. Siap. Orang pasti juga nggak akan melihat bahwa siapa sih Hendy itu putranya siapa, enggak. Tapi pada saat kita kemudian mampu membawa diri, artinya kepada anak-anak muda ini juga kesuksesan itu ya banyak ditentukan oleh Anda sendiri, diri kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain, apalagi orang tua kita. Oh, siap, betul Mas Hendy ya. Orang tua kita ya mendukung pasti. Siap. Salah satunya adalah kekuatan orang tua kita, doa. Siap. Tapi lebih banyak nanti di dalam perjalanan ini adalah bagaimana kemudian kita mampu bermanfaat buat orang lain. Ya. Siap. Biasanya kan kalau anak-anak aparat gitu kan agak strict ya Om Hendy ya. Di dalam, gimana tuh striknya? Di rumah gitu. Biasanya strict A, B, C, D gitu. Pokoknya nggak boleh ini, pokoknya nggak boleh itu. Mungkin Mas Hendy pendidikan orang tua ya? Mengalami. Siap. Gini, kalau itu saya mengalami bahwa disiplin ya. Bapak saya, ibu saya juga mengajarkan tentang disiplin. Habis mandi, handuk harus dilipat, kamar mandi harus bersih, kemudian baju kotor, dan seterusnya. Itu hal-hal yang hari demi hari diajarkan. Termasuk jam-jam belajar, malam dan pagi itu diatur sedemikian rupa. Main juga diatur jamnya. Tapi tipikal bapak saya itu nggak banyak bicara. Jadi beliau memberitahu saja di awal dan selalu mengingatkan, tapi tidak pernah marah gitu, nggak pernah marah. Mantap. Jadi itu kalau biasanya kan kalau bapaknya aparat juga bisa jarang ketemu sama orang tua ya karena sering dinas keluar. Apakah Mas Hendy juga mengalami? Enggak. Oh, enggak. Kita ini yang keluarga besar. Saya anak ke nomor 10 ya. Jadi pada tahun 69 itu bapak saya udah pensiun dari TNI. Jadi saya belum lahir. Saya lahirnya tahun 71. Setelah Bapak pensiun. Jadi gitu. kemudian waktu itu setelah pensiun Bapak memutuskan untuk di fungsi ABRI ada di wilayah koperasi. Jadi waktu saya tumbuh berkembang itu Bapak saya lebih aktif di dunia koperasi, termasuk pendidikan koperasi atau AKOP waktu itu. Berarti setelah pensiun pun masih mengabdi kepada negara ya Om Hendy ya? Iya, mengembangkan mengembangkan koperasi-koperasi yang ada di Jawa Tengah, Kota Semarang waktu itu. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Mas Hendy ini mengabdi kepada negara juga terinspirasi dari Bapak atau memang keinginan sendiri yang menggebu-gebu gitu? Kalau kata orang itu pasti semua ada darah leluhur gitu ya.
Tapi saya dari kecil tuh nggak kepikiran kok untuk bisa apa ya memimpin sebuah kota atau ada di dalam wilayah pengabdian di kekuasaan. Saya enggak pernah mimpi. Tiba-tiba aja di tahun 2004 saya memutuskan partai politik dan jadinya seperti ini. Itu ceritanya gimana tuh Mas? Kok bisa sih gitu? Kepikiran masuk ke partai politik? Dari sebuah diskusi yang cukup panjang itu, kenapa saya harus masuk partai politik? Intinya adalah waktu itu beberapa senior mengatakan kalau kamu pengen lebih bermanfaat untuk masyarakat, kamu harus ada di wilayah politik. Kamu harus ikut partai politik. Karena di dunia politik itu secara jangkauan kekuasaannya lebih luas. Waktu itu kan saya berorganisasi juga. Misalnya saya jadi ketua KNPI Jawa Tengah. Maka sasaran saya adalah para pengurus, anggota, dan anak-anak muda. Itu aja. Tapi kalau di dunia politik, mulai dari orang lahir, besar, anak-anak, sampai dia kemudian mau meninggal, semua bisa diurusin dengan kebijakan-kebijakan politik untuk bisa membantu mereka. Jadi itu yang saya putuskan, akhirnya saya bergabung. Siap Mas Hendy. Kalau boleh tahu nih Mas Hendy, mungkin kalau untuk kakak adiknya itu berapa bersaudara ya? Saya anak ke-10, anak paling kecil ya, anak terakhir. Jadi kakak saya ada 9. Hari ini 1, 2, ada 2 kakak saya yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, jadi kita hari ini ada ber-8. Saya anak paling kecil. Luar biasa ya Mas Hendy. Kakak-kakak juga ini abdi negara atau rata-rata? Enggak, dari 10 bersaudara itu hanya 1 yang PNS. Dulu nomor 1 kakak saya itu adalah TNI, tapi hanya sampai kapten, kemudian pensiun dini istilahnya itu saya enggak paham. Terus aktif karena dokter ya, kemudian aktif di dunia swasta juga. Tadinya dokter. Nah, kakak saya yang kelima itu PNS di Deplu, tapi sekarang juga udah pensiun. Yang lainnya swasta semua. Berarti dulu Mas Hendy pun nggak ada kepikiran gitu mungkin untuk masuk ke PNS? TNI. Oh, TNI pernah cita-cita waktu SMA aja mau pengen jadi tentara, tapi nggak jadi. Berubah. Waktu kuliah kemudian berubah lagi. Sama Mas, saya juga awalnya pengen masuk Akpol nih. Nah, cuman gara-gara waktu itu saya ada nilai yang kurang 1. Jasmani itu di pull up. Oh, harus gini ya? Iya, yang kayak gini nih. Saya nggak bisa. 1 nggak naik. Cuman ya sebenarnya yang lain bisa, tapi cuman kalau 1 itu nggak bisa ya jangan. Ya, nanti bidang lain juga boleh. Iya, akhirnya waktu itu tuh masuk ke Fakultas Hukum Mas Hendy. Tapi pindah lagi. Saya pindah ke manajemen. Sama dong, saya juga Fakultas Ekonomi Manajemen. Dari Undip juga Mas, alumni ya? Enggak, S1 saya di Unika Sugio Pranoto, kemudian S2 saya di Undip, Magister Manajemen, dan hari ini saya lagi ngambil kuliah di S3 di Undip. Luar biasa. Kalau boleh tahu S3-nya apa? Di Doktor Ilmu Sosial, di wilayah politik juga. Administrasi publik berarti Mas Hendy ya? Iya, kurang lebih begitu. Siap. Siap. Berarti ini ya Mas Hendy ya, udah siap-siap ke jenjang lebih tinggi ya? Enggak juga, pokoknya sepanjang hidup kita masih diberi sehat oleh Allah, ada kesempatan kita berbuat baik sesama-sesama, lakukan aja. Masalah rezeki, masalah jodoh, masalah mati, udah serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Siap, luar biasa nih, saya nih merasakan Semarang 2 periode kepemimpinannya Mas Hendy. Saya di Semarang itu berarti dari 2015 ya malah. Sebelumnya di mana Mas Hendy? 2013. Saya sebelumnya di Jakarta Mas Hendy. Oh, SMA-nya? SMP. Oh. SMA saya pindah di Semarang. Iya, di SMA, Semesta. Di sekolah Gunung bagus, Pati. sekolah bagus. Iya, alhamdulillah bagus. Teman-teman juga solid sih. Di sana nih ada banyak pengalaman juga. Jadi orang kan mikir di asrama tuh serem gitu ya. Enggak, di asrama asik, kita malah jadi lebih akrab. Oh, boarding ya semesta boarding, 3 tahun di atap yang sama nggak mungkin lah kita cakar-cakaran sendiri. Jadi memang seru di sana, ngumpul semua jadi satu. Gitu. Ya. Dulu Mas Hendy juga sempat ikut organisasi KNPI ya, malah jadi ketua ya Mas Hendy ya? Iya, saya memulai organisasi itu tahun 92. Waktu itu saya masih kuliah gitu ya. Saya jadi
Jadi pengurus di FKPPI, kita memulai di FKPPI tingkat Kota Semarang, kemudian jadi pengurus PPM, pengurus KNPI, kemudian mulai tahun 2000 jadi ketua FKPPI Kota Semarang. Wah, mantap. Dan tahun 2004 jadi ketua KNPI Jawa Tengah. 2007 jadi ketua KNPI Jawa Tengah, 2 kali periode, termasuk aktif di organisasi seperti Gapensi, Kadin, dan organisasi yang lain. Kok Mas Hendy ini bisa tertarik masuk ke dunia politik pas umurnya masih muda mungkin ya, Mas Hendy? Saya memutuskan masuk politik tahun 2004, masuk ke PDI Perjuangan. Jadi umur saya waktu 33 tahun. Sebenarnya kalau pengalaman saya seperti kebanyakan anak muda waktu itu yang mereka antipati terhadap partai politik gitu ya. Saya waktu itu juga sebenarnya belum begitu paham tentang politik, sehingga ngertinya ya partai politik itu adalah tempat yang nggak pas gitu ya. Politik itu adalah sesuatu yang kejam, sesuatu yang abu-abu dan seterusnya. Tapi dalam perjalanan hidup ini kemudian saya menemukan bahwa wilayah politik, terutama keterlibatan kita di partai politik, itu kalau kita ikuti dengan baik, itu kita akan bisa mempunyai sebuah wilayah yang lebih luas untuk membantu masyarakat. Jadi kalau kata orang politik itu kejam, ya yang penting kita di situ nggak kejam. Kita buat warna sendiri. Kalau katanya politik itu abu-abu, ya di situ kita harus mampu bersikap A atau B dan seterusnya. Jadi kita perlu orang-orang yang punya idealis, yang punya kemampuan, yang kemudian akan mampu memperbaiki citra politik yang mungkin dianggap orang-orang nggak baik. Jadi kita harus masuk di situ. Luar biasa. Dulu pernah nggak sih Mas terpikir, wah kalau suatu saat bakal mimpin Kota Semarang? Nggak ada. Dari saya kecil, SD cita-cita jadi pilot, SMP cita-cita jadi insinyur, SMA cita-cita jadi dokter, pernah berubah cita-cita jadi tentara, polisi. Tapi kemudian masuknya di Fakultas Ekonomi, jadi semua cita-citanya buyar. Satu fakultas dong Mas? Satu fakultas, ya. Nggak pernah saya punya mimpi untuk jadi kepala daerah, jadi dewan, enggak. Wah, berarti sekarang dipercaya sama masyarakat mengelola, alhamdulillah Semarang jadi lebih bagus ya Om sekarang? Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Pokoknya semua yang sedang kita hadapi ini harus kita selesaikan. Yang penting kita nikmati aja tugas dan tanggung jawab yang ada di depan kita ini. Siap. Terus Mas, kan Mas Hendy memulai karirnya sebagai anggota Dewan ya, di periode 2009 sampai 2014. Ya, pernah. Saya pernah jadi anggota Dewan. Betul. Itu kalau boleh tahu, mungkin sepak terjangnya boleh diceritakan Mas Hendy? Pada saat saya masuk PDI Perjuangan tahun 2004, kemudian kami terus beraktivitas. Kami kemudian mencoba menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban sebagai bagian dari struktur partai. Waktu itu kan tahun 2005 saya dilantik jadi Wakil Ketua Bidang Pemuda Olahraga PDI Perjuangan Jawa Tengah. Nah, singkat kata di tahun 2009 saya ditawarin untuk jadi caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah. Cuman tidak di Semarang. Dapilnya dapil 2, itu ada di Demak, Kudus dan Jepara. Nah, itu tantangan yang berat. Karena pemetaan politik waktu itu di daerah sana kan basisnya hijau. Tapi sekali lagi pada saat kemudian kita fokus, yakin, mantap, terus komunikasi dengan baik, kemudian kita juga menata jejaring atau jaringan yang ada, dan alhamdulillah tahun 2009 itu saya bisa dilantik jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah Mendy. Kalau untuk tips ke anak muda nih, kira-kira untuk menyikapi situasi politik sekarang bagaimana nih? Kan agak terombang-ambing ya, dengan informasi ada yang hoax, ada yang benar, ada yang hoax, ditimpa terus nih. Kita untuk menyikapinya gimana ya Mas Hendy? Yang pertama, yakinlah bahwa kita ini warga bangsa yang baik gitu kan. Persoalan-persoalan mengenai perbedaan pendapat pasti ada. Tapi pada saat kemudian kita meyakini bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan masyarakat, maka jangan kemudian cepat nge-share gitu ya, jangan cepat memberitakan berita-berita hoaks ataupun berita-berita yang belum bisa dipercaya tentang keakuratannya. Jadi anak muda sekarang memang menurut saya harus lebih
pinter lagi untuk kemudian mencermati bahwa berita itu baik atau tidak, berita itu benar atau tidak. Nah, baru setelah itu dibuktikan benar dan tidaknya, kalau Anda mau sharing silahkan aja. Nah. Siap. Kira-kira kan sekarang nih kalau kita lihat nggak banyak anak muda yang terjun ke lapangan ya, Om Hendy, untuk menyikapi mengenai perpolitikan di Indonesia. Gitu. Berarti kan sekarang kan yang di politik itu cuman orang-orang tua ya kebanyakan gitu kan. Maksud saya termasuk tua ya? Oh, masih muda ya. gitu. Ya enggak lah, enggak begitu juga. Jadi banyak juga anak-anak muda, makanya kalau ada kesempatan buat anak-anak muda itu juga nggak ada salahnya untuk bisa terjun di dunia politik pada saat muda. Jadi begini, kadang-kadang kelemahan saya waktu muda dulu adalah pasti secara kemandirian ekonomi gitu ya, karena anak muda ini kan nggak banyak yang secara ekonomi mapan gitu. Yang kedua, banyak teman-teman saya yang terbuai gitu ya. Baru dia omongin, wah ini anak muda nih hebat nih, calon pemimpin bangsa, wah itu udah seneng. Padahal belum masuk di wilayah itu. Makanya saya berharap udah kalau ada kesempatan peluang Anda bisa berorganisasi, Anda bisa menjadi pemimpin organisasi, Anda bisa duduk di legislatif atau bahkan eksekutif, ambil saja peluang itu. Bisa jadi kan anak muda ini bingung, bukan nggak mau ya. Mereka bingung nih, masuknya gimana ya gitu. Terus wah kalau misalkan mau berpolitik kan kita harus kenal A, B, C, D dulu nih. Waduh berat gitu. Kalau kita mikirnya kan kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk supaya nggak ada stigma-stigma seperti itu lagi, seharusnya tuh kita berpikir gimana sih? Anak muda ya? Anak muda. Begini, kalau memang kita sudah meyakini dengan pilihan kita, lakukanlah hal tersebut dengan pasti, dengan fokus, tidak meleng kiri kanan, kemudian lakukanlah pekerjaan tugas dengan baik dan profesional. Jadi itu aja kerjain, nggak usah terlalu mikir kiri kanan. Kalau orang nggak suka dengan kita, ya itu hal yang biasa gitu, apalagi di dunia politik. Tapi yakinlah bahwa kalau Anda benar-benar melakukan itu dengan tulus ikhlas untuk kemanfaatan masyarakat, yang suka pasti jauh lebih banyak dari yang nggak suka. Ya. Jadi sebenarnya politik itu untuk kepentingan bersama ya Mas Hendy. Oh iya dong, iya harus begitu, jangan untuk kepentingan pribadi. Iya, jadi ternyata masih banyak anak muda yang salah mengartikan. Jadi politik itu tentang perebutan kekuasaan. Politik itu tentang injak menginjak. Wah ini gawat juga. Kalau perebutan kekuasaan memang akhirnya seperti itu. Tapi pada saat kemudian Anda punya kekuasaan, itu yang paling penting. Bagaimana kemudian anak muda itu yang nantinya kalau di dunia politik punya kekuasaan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bisa mensejahterakan bangsa negara ini. Jangan untuk kepentingan pribadi. Ya. Iya, mungkin anak muda zaman sekarang kan juga kebanyakan mikirnya karena ini pasti abuse of power gitu kan. Iya kan akhirnya jadi acuh tak acuh gitu. Ada juga yang peduli cuman nggak bergerak gitu. Jadi kan kita nih berusaha juga membangkitkan semangat anak muda supaya ayo kita maju. Udah saatnya kita menata negara seperti itu nggak kira-kira? Harus begitu. Siap. Terus kira-kira kalau keseharian tuh biasanya ngapain aja Mas Hendy? Kalau setelah pandemi ini pasti fokusnya kepada hal-hal yang sifatnya bisa mengatasi persoalan pandemi, misalnya ngecek sentra vaksin, memastikan masyarakat yang terdampak ini bisa dibantu pemerintah, entah sembako, entah biaya pendidikan atau apapun, juga kontrol ke rumah sakit, tempat tidur dan seterusnya. Kalau sebelum pandemi ya lebih banyak turun ke lapangan untuk kemudian bisa menyerap aspirasi masyarakat. Tapi secara rutinnya setiap hari kita masuk kantor jam 7, pulang jam 3. Jadi saya biasanya sampai kantor jam 7, kemudian kita selesaikan kegiatan, kita turun ke bawah, begitu kegiatan selesai, nggak ada rapat-rapat, baru kita pulang. Luar biasa kegiatan hari-hari ternyata padat nih pemirsa. Jadi Pak Wali Kota nih luar biasa sekali, tiap hari kegiatan banyak dan tiap hari tetap menyempatkan untuk terjun ke lapangan ke masyarakat ya. Supaya kita bisa ngerti, supaya kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dengan kota kita. Siap.
Jadi itu ternyata dari pihak pemerintah itu banyak loh yang terjun ke lapangan. Ini contohnya salah satunya Mas Hendy. Itu salah satu yang langsung terjun ke lapangan. Sebenarnya banyak juga anggota-anggota pemerintahnya yang langsung terjun ke lapangan, cuman tidak terekspos di media saja. Bukan berarti yang ada kita lihat di media nih, itu yang buruk-buruk tuh itu adalah pemerintahan. Enggak, itu adalah oknum saja ya Mas Hendy ya. Ya pasti Gitu. itu Jadi oknum lah. untuk menyikapi kondisi politik seperti ini teman-teman, ya kita pintar-pintar menyaring informasi saja seperti yang tadi disampaikan Mas Hendy. Tuh. Kira-kira ada pesan-pesan apa nih Mas Hendy yang paling pokok untuk disampaikan ke teman-teman? Untuk anak muda ya? Siap. Ya begini, mari kemudian kita selalu mengembangkan sebuah pikiran positif, terutama untuk lingkungan dan bangsa negara kita. Kawan-kawan, panjenengan itu ada besar lahir di sebuah negara yang namanya Indonesia. Yang selama ini Indonesia itu terkenal dengan negara yang ramah, sumber daya alamnya melimpah, dan seterusnya. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk kemudian kita bisa menjaga keharmonisan, kondusivitas yang sudah diciptakan oleh pemimpin bangsa kita dulu pada saat memerdekakan dengan dasar Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi tetap satu untuk kepentingan negara, maka rawatlah ini dengan baik. Kalau ini terawat dengan baik, maka pasti kita bisa hidup tenang, bisa beraktualisasi, bisa bekerja dengan baik, kemudian mengisi pembangunan. Mantap. Kira-kira untuk terakhir nih, ada yel-yel nggak Om? Yel-yel, apa ya? Yel-yelnya apa ya? Dari biasanya kan kalau terjun kan biasanya kita kan yel-yel terus tuh. Oh, apa ya? Saya jarang sih, cuman ya kalau ini momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-76 ya merdeka gitu aja ya. Siap. Atau Semarang hebat kemudian merdeka. Oke. Siap, Umi. Ya. Semarang juga kita lihat juga berkembangnya luar biasa, entah itu dari infrastruktur dan perkembangan penurunan kasus COVID nih Om. Ya, Jadi mudah-mudahan. kemarin saya lihat data nih di beberapa kelurahan tuh sudah sampai 0. Ya, alhamdulillah ini sudah Luar mulai turun. biasa. Ya. Jadi apa namanya, kemarin sempat keliling juga nanya-nanya, oh iya Mas sudah ada nih sentra vaksin di lokasinya di kecamatan A, itu sudah ada. Setiap apa namanya di vaksin awal itu per kelurahan sudah terjun gitu. Berarti memang alhamdulillah program dari Pemkot jalan gitu. Ya, insya Allah. Dan pokoknya bergerak bersama bareng-bareng semuanya, kita buat Semarang ini menjadi kota yang nyaman dan semakin hebat. Siap. Ya kami juga mengundang nih teman-teman muda, ayo kita terjun ke lapangan, ayo kita terjun untuk bantu warga-warga yang terdampak COVID, yang dirasa kurang mampu, nggak bisa pergi kemana-mana karena kondisinya, ayo kita bantu, ayo kita terjun ke lapangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semarang hebat, merdeka!